Gue berhenti. Temen gue yang bawa motor, kenapa emang? Itu ada pohon mangga gede. Gue bilang tabrak penglihatan gue itu ada pocong. Pocong itu ya agak terbang lah. Ibarat kalau di motor itu kita kena bawahnya. Tabrak ya, gue bilang tabrak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Duai di channel ini yaitu Tersembunyi. Apabila kalian bertemu dengan gua, tentunya kalian akan mendengarkan sesuatu yang horor, mistis, goib, dan tentunya tidak kasat mata. Di sebelah gua udah ada Bang Haji Sibro Medisi yang akan menceritakan pengalaman horor dan mistisnya. Kita kenalan dulu, Bang. Sehat ente, Bang? Alhamdulillah sehat walafiat. Kita akan menceritakan pengalaman ente kemana, Bang? Pengalaman sebenarnya flashback dulu nih, Bang. Flashback. Gua punya penyakit, bisa dikatakan penyakit. Ada satu orang yang bilang penyakit, ada bilang satu orang kelebihan, yaitu iga jarang nih, Bang. Jadi gue masih bingung apa nih basicnya, ke arah mana penyakit atau kelebihan. Tapi bagi setiap orang, kepercayaan orang masing-masing lah, kita hargain, Bang. Jadi gue pengalaman gue yang gue mau share di sini, pengalaman gue yang gue ngerasain tentang iga jarang itu, Bang. Oke. Bang Haji Sibro Medisi akan menceritakan sebuah penyakit atau kelebihan, entah dia juga masih bingung, yaitu iga jarang, dan mungkin nanti ke tempat mana dia akan menceritakan cerita itu. Sebelumnya, Tersembunyi. Oke, Bang Haji, silakan ceritakan pengalaman Bang Haji tersebut. Dulu sekitar tahun 2015-an. 2015. Sekitar 2015-an, akhir atau awal 2016 lah. Gua beserta teman-teman gue dan ada keluarga gue jenguk salah satu temen gue nih, Bang. Dimana rumahnya itu di area yang begitu sepi, dan di belakang backgroundnya itu ada kuburan lah. Kuburan, entah itu kuburan keramat atau kuburan wakaf, gue nggak tahu. Kita bertamu biasa, pada biasanya itu kita bertamu. Tiba-tiba abang gue dan nyokap gue balik duluan. Tiba-tiba abang gue ngucap, hati-hati nih Jimel. Dan temen-temen gue yang tahu penyakit gue punya iga jarang bilang, siap bi. Nah, nggak tahu suges atau kebawa ke mana. Nggak lama dari abang gue pulang itu, kita ngopi-ngopi lah. Ada berapa orang temen gue ikut masuk, jenguk salah satu temen gue, jenguk nih. Bukannya lu ikut juga kan, Bang, ya waktu itu ya? Nah, gua di situ yang pertama gua rasakan, kok badan gua tiba-tiba kayak meriang gitu, Bang. Meriang. Panas dingin begitu. Gue punya sohib, punya temen kawan yang tahu penyakit gue ini. Gue cerita sama dia doang. Badan gue nggak bener nih. Temen gue udah tahu penyakit gue ini, jangan macem-macem lu, kata dia. Kalau gue kenapa-napa, jagain gue bilang gitu. Ya udah siap, tapi jangan, kalau bisa ditahan, kata temen gue gitu. Gue masuk sama temen-temen gue dan lu juga kan, waktu itu kita ngopi ngerokok. Tiba-tiba badan gue makin, ya ampun, nih punggung gue sama leher gue kok kayak berat banget gitu, kayak orang kecapean lah habis ke kegiatan sehari-hari. Gue bilang sama temen gue, waduh, ini udah makin kacau nih, panas dingin juga, tambah berat. Temen gue ngenakin gue, udah, itu suges lu mungkin. Itu bisik-bisik karena nggak enak sama tuan rumah. Waktu kopi nyampe, nah itu lu kan posisi duduk di depan nih. Iya. Kopi nyampe, kita ngopi, ngerokok. Disuruh ngopi, gue ngopi lah nih. Gue ngopi, kok tuh kopi, ya balik lagi sih, Bang, ya, ke kepercayaan teman-teman yang nonton video ini. Kok kopi tuh nggak ada rasa, hambar gitu. Gue suruh temen gue, cobain kopi gue. Kenapa? Hambar.
bagi dia nggak hambar bang. Normal. Nah, coba lu ngopi nih, ada 6 gelas waktu itu karena ada 6 anak. Dirasain semua kopi, bagi gue itu hambar semua. Wah kacau nih, gue bilang gitu. Gue bisik-bisik sama temen gue yang samping kanan, sama sohib gue itu. Yang satu lagi sih gue bilang, ngapa sih lu? Badan gue nggak enak nih. Jangan macem-macem. Temen gue pak yang udah tahu basic gue punya penyakit begini, bilang jangan macem-macem. Tiba-tiba salah satu anak yang tuan rumah itu menuju ke dapur lah. Rumahnya tuh nggak begitu besar bang. Jadi ruang tamu langsung kalau ada pintu itu langsung ke dapur. Dapur itu langsung ke kamar rumah belakang. Keluarlah itu anak, temen gue juga keluar itu anak. Gue ngeliatin kok mata gue ketuju ke arah dapur bang. Bengong gue tiba-tiba pas tuh anak keluar. Ada seorang nenek-nenek bongkok yang bagi gue serem banget, bongkok, megang tongkat, ngeliatin gue sugeh, ngeliatin gue dengan melotot. Merah bang. Ya kalau dibilang untuk ngegesin sih gue nggak berani karena gue takut juga sama lihat fisik itu nenek-nenek. Gue istighfar, astagfirullahaladzim, langsung nundukin pala gue. Gue kira ada jeda 10 menit, gue kira nih nenek-nenek udah pada cabut, maksudnya udah hilang. Pas gue ngecek lagi, naikin mata lagi, ternyata masih di situ dan nunjuk gue. Nunjuk, gue nggak ngerti maksudnya apa. Merinding gue denger cerita, balik lagi, nunjuk. Tiba-tiba gue nunduk lagi, makin bongkok posisi duduk gue. Temen gue yang samping gue itu menyadari, lu kenapa ya badan lu sampai bongkok begitu? Gue bilang cabut deh, udah nggak bagus nih di sini. Gue bilang, gue punya prediksi bang, nggak tahu penyakit gue ini atau sebagian orang bilang kelebihan, sebagian penyakit. Daripada kita tuh, yang gue rasa, gue punya penyakit gini, gue bisa ngerasain buat nanti ini kedepannya bakal kacau nih badan gue. Cabut. Gua pamit sama tuan rumah, tiba-tiba tuh ya tuan rumah dengan alasan, oh bentar banget, kopi belum pada habis. Ya karena gue bilang badan gue lagi kurang fit. Waktu itu berkemas. Mungkin Bang Duai kurang nggak ngerti, ini ada apaan. Padahal teman-teman gue tuh pada gerabak-gerubuk. Ini ada apaan sih? Bang Duai juga mungkin waktu itu masih polos. Gitu kan. Ini ada apaan sih? Tiba-tiba gue cabut. Nggak jauh dari jarak rumah, gue pamit sama temen, sama yang punya rumah itu, sama orang tuanya. Nggak jauh, sekitar berapa ratus meter lah, ya sebentar lah. Gue berhenti. Temen gue yang bawa motor, kenapa emang? Itu ada pohon mangga gede. Gue bilang tabrak. Penglihatan gue itu ada pocong. Pocong itu ya agak terbang lah. Ibarat kalau di motor itu kita kena bawahnya. Tabrak ya, gue bilang tabrak nih. Temen gue panik, gila lu, ada pocong gue ditabrak. Gue bilang tabrak. Soalnya gue bilang kayak gitu, gue ngeri kejadian sama badan gue. Gue bukannya egois bang. Gue mikirin jauh dari rumah, di jalan, nah aku nyusahin teman-teman gue. Tapi pada saat itu yang boncengin lu ngelihat nggak itu pocong itu bang? Di mana? Dibilang gitu. Gue boleh sebut nama nggak nih? Iya, sebut aja. Sohib gue itu ada Gancen, mungkin lu kenal juga. Ya. Di mana Ji kata dia. Itu di pohon mangga, tabrak. Karena dia tahu basic gue, penyakit gue, dia terabas lah itu pocong. Pocong tabrak, udah kira gue dari Pondok Bahar itu Tangerang udah selesai. Ternyata enggak. Ternyata masih enggak. Nah, kacaunya badan itu, gue di jalan menuju GLC, mau menuju balik. Dan emang nggak tahu ya, emang permainan gue percaya nggak percaya. Itu gue dibawa sama anak-anak, sama teman-teman gue. Kalau lu inget, itu gue dibawa sasar. Tiba-tiba nembus ke stasiun Kalidera Semana. Bayangin dari GLC Gondrong ke stasiun Semana. Di situ gue kacau badan gue. Ya udah blank. Di GLC itu gue nggak nginget apa-apa karena gue cengtri, dijagain temen gue juga. Dan situ gue nginget apa-apa.
yang gue denger dari teman-teman gue, bahkan lu juga ngasihin temen gue tuh gue cekek. Iya. Jadi gini, waktu perjalanan pulang menuju dari Pondok Bahar ke Kalideres itu sebelum rel, Bang Haji ini tadinya 2 orang, dia Bang Ancen itu yang nyetir motor dan Bang Haji di belakangnya tuh di boncengan. Nah, beliau ini diem, kita cuman merhatiin dari belakang teman-teman, terus tiba-tiba kaget gitu karena Bang Haji ini tiba-tiba nyekek Bang Gancen, terus motor goyang dan akhirnya mereka berdua jatuh. Nah, pada saat itu akhirnya Bang Haji cengtri supaya tidak terjadi hal seperti itu. Gitu. Di situ kan dua juga ngikut. Oh, kenapa nih? Pada panik. Ya, kesurupan itu bagi gue nggak asik. Nggak asiknya setelah udah sadarnya itu badannya pada sakit. Nggak tahu ya kalau orang berbeda-beda. Bagi gue sih gitu, kesurupan itu nggak asik. Sempet gue nanya sama salah satu orang yang ngerti lah sama kayak gitu-gitu. Kesurupan yang parah itu kalau sudah nggak denger orang sekitar ngomong. Itu gue masih denger, Bang. Temen-temen gue bilang istighfar, sabar, lawan. Itu gue masih denger. Tiba-tiba kita lewat kali kelingkit. Iya, lewat kali kelingkit. Dan mogot Kembangan. Oh iya, waktu itu juga kan gue sempet nyampingin Bang Haji nih yang cengtri itu, dan gue ya coba baca sholawat atau baca Al-Fatihah dan lain sebagainya dah. Cuman Bang Haji tiba-tiba gini nih, diem, langsung ngelirik gue, melotot dengan wah serem dah, waduh, sampai merinding banget. Soalnya dua juga nyaksin waktu itu ngikut. Iya, awal dari rumah teman gue itu, ini ada apaan sih? Teman-temanku gerabak gerubuk. Nah, pas dia sadar tuh yang waktu kejadian. Sadar waktu beliau tiba-tiba nyekek Bang Gancen itu di motor. Ya, Iga jarang itu. Dari pengalaman itu banyak sih kejadian bukan ini. Maksudnya gue sempat nanya ke orang-orang yang ngerti sama penyakit gue ini. Ada yang bilang penyakit, ada yang bilang kelebihan. Kelebihannya itu untuk yang titip pesen atau segala macam. Itu gue sadar-sadar udah depan rumah. Sebelum sadar sepenuhnya persen, gue bilang sama temen gue, jangan gue balikin gue ke rumah dulu karena gue takut. Karena gue takut. Temen gue bilang, udah balik aja ke rumah karena gue takut. Soalnya keadaan rumah lagi udah malam juga sih. Waktu itu tepat udah 1:30 lah. Udah 1:30. Terus gue cabut ke temen gue lagi, ke rumah temen gue lagi. Ya nggak enaknya penyakit Iga jarang kayak gitu, Bang. Iya. Banyak ya, kita nggak bisa datang ke tempat yang agak angker atau yang berbau-bau mistis kayak gitu. Bengong sedikit, pikiran kosong, ada aja lah yang nempel gitu. Berarti lu sering juga Bang ya ngalamin begitu? Ada sih beberapa hal, entah itu lagi naik gunung, adapun peristiwa rumah lagi ada acara pesta-pesta, ya itulah korbannya gua. Bahkan kita lagi ada grup pengajian, lu juga nyaksiin kan? Iya, jadi lumayan banyak juga sih pengalaman beliau. Jadi waktu kita dulu ngaji terus rapi ngaji, beliau emang lagi kurang fit badannya. Kita tinggal di luar karena emang kita nggak mau ninggalin beliau sendiri karena takut kenapa-napa dan butuh kita gitu. Terus tiba-tiba orang rumah tuh teriak-teriak gitu. Terus ketika masuk, waduh, beliau lagi joget, gue jaipong. Beliau lagi nyinden sambil ya gitu dah. Ya, gue sempet nanya, sampai kapan punya penyakit kayak gini, Bang? Ya, alhamdulillahnya setelah menikah, sebelum penikah, gue dikenalin sama salah satu ustadz dekat rumah gue juga. Ya itu ya diobatin lah. Gue ngeri setelah nikah, kalau gue lagi drop, badan gue drop. Kalau gue sakit, badan gue sakit, pasti ada yang nempel. Makanya gue nggak mau kalau istri gue baru tahu penyakit gue begini, nyusahin orang gitu. Ya alhamdulillahnya setelah nikah udah ditutup. Ya alhamdulillah sampai sekarang ya normal-normal aja sih. Waktu masih itu ya ampun, nggak bisa deh ajak anak-anak jalan naik gunung, pasti tertujunya ke gue, hati-hati nih Jimel, ya begitu Bang. Jadi gue lebih hati-hatilah, nggak sering bengong, nggak sering pikiran kosong. Itulah alhamdulillah gue punya sohib, punya teman-teman di rumah pada tahu gitu loh Bang, penyakit gue. Bisa lebih kejadiannya spektakuler ya itu. Gue diikutin, gue di rumah kerabat gue ditunjuk sama nenek-nenek itu.
dengan tatapan ya gue nggak berani lah, karena gue takut juga sama makhluk itu. Gue nggak mau takabur maksudnya bang, nggak mau ngelawan mereka dia punya dunianya, kita juga punya dunianya kita. Gue bilang kok gue tunjuk, gue nunduk lagi, tiba-tiba tuh jongkok, gue duduk bersila, badan gue kayak lagi sujud mau sholat gitu loh bang. Ini waktu lu yang di bahar itu. Temen gue bilang, lu kenapa nih badan lu? Cabut. Gue bilang cabut. Nggak enak, baru ngopi, baru anget, cabut. Nah, Duai ini duduk di depan, masih ada apaan sih nih? Ya, gue masih belum paham tuh di situ. Dan belum tahu juga kalau beliau ini punya penyakit iga jarang. Pocong ya, waktu itu sih banyak banget sih ngelihat penyakit ya, makhluk halus kayak gitu. Ya, kayak pocong, kuntilanak ya. Karena gue takut juga. Jadi kalau sekalian ngelihat, gue nggak berani ngelatap apa sih itu, langsung gue nunduk. Karena gue tahu posisi badan gue, kalau gue lawan makin hancur, makin lemah badan gue gitu bang Doai. Jadi gue bilang, udahlah, skip aja lah. Tapi lu pernah ngedalamin ilmu begitu nggak sih bang? Orang kan maksudnya gini, lu udah tahu nih penyakit lu jarang. Nah, satu sisi itu adalah penyakit, satu sisi adalah kelebihan. Lu pernah coba cari tahu dan buat dalemin itu nggak bang? Gua banyak ketemu orang yang nggak tahu ya, yang orang bisa kasat mata. Orang yang bisa ngeliat diri gua, nggak tahu percaya nggak percaya. Gua sih ngeyakinin sisi positifnya aja bang. Gua nggak pernah berguru, gua juga punya amal-amalan, cuman ya yang diajarin sama emak gue masih kecil, habis sholat baca ini aja udah standar lah. Orang yang bisa ngeliat gue itu mungkin katanya ini punya bapak lu, ini penjaga, ini bekas murid bokap gue, sekarang kalau lu ya gue sih percaya nggak percaya lah bang ya gue ambil sisi baiknya aja. Maksudnya banyak yang ngucap, ketemu orang-orang yang ngerti sama kayak gitu. Kembangin dalam hati gue nggak percaya 100%. Gue juga ya 50-50, gue juga percaya kalau makhluk ada selain kita, ada juga. Tapi ya udahlah, ini kamu punya gini. Sering pernah dengar ucapan orang-orang yang bisa ngeliat badan gue, ini penjaga baba lu, ini murid bokap lu, ini ya udahlah, gue terima aja, tapi gue nggak terpengaruh sama mumpung gue punya nih, gue enggak, maksudnya ya udahlah. Bagi gue nih capek punya penyakit gini, keseru, jadi nggak, waktu naik jalan-jalan sama temen-temen nggak bisa nikmatin gitu loh bang. Kenapa gue nggak bisa nikmatin? Kayak misalnya kita lagi jalan-jalan kemana, ke puncak ataupun, yang ngerinya temen gue tuh hati-hati, Gmail nih, hati-hati, jangan justru bengong, jadi takut nyusahin anak-anak gitu loh. Oke, kalau yang sama teman kita bareng-bareng itu bisa ngobatin ya bang. Kalau tiba-tiba nggak ada yang bisa ngobatin, waduh. Gue punya teman ganjen itu ngerti lah sama agama. Gue bilang sama dia, kalau lu bisa jangan digentak. Gue bilang nggak tahu. Gue bilang tiba-tiba ngucap begitu. Kalau mau kalau gue sewaktu saat jalan, jangan digentak ngobatinya. Maksudnya digentak gue nggak paham. Tiba-tiba dan temen gue tuh ngerti, siap ngerti. Temen gue itu ganjen itu ya orang pesantren juga, mungkin ngerti lah cara-cara ngobatin keserupaan kayak macam-macam kayak gitu. Gue bilang kalau gue kenapa-napa, makanya gue kalau nggak jalan-jalan jauh, abang gue pun nitipnya sama Gancen, soalnya agak ngerti lah cara baca doa, cara kayak gini. Makanya gue bilang jangan digentak. Enggak, gue juga sendiri nggak tahu gentak ini apa. Kayak gitu. Jadi itu penyakit itu, iga jarang itu kita bisa ngerasain bang, ciri-ciri mau kemasukan tuh gimana. Salah satunya badan udah. Iya, badan nggak enak, leher sini udah, berat banget. Kayak gimana? Ya alhamdulillah gue punya sohib, balik lagi, ya itu pada ngerti penyakit gue kayak gitu. Jadi waspadanya mereka tuh kalau ngajak gue, ya siap. Baik itu naik gunung atau jalan-jalan juga, iya, ya gitu sih bang. Tapi pada saat ini lu udah sembuh total atau gimana bang? Alhamdulillah. Gua datang ke guru begini-begini, ngaji juga bang. Alhamdulillah. Ngadepin ke ustadz juga. Ya alhamdulillah, sebelum nikah ada lah diobatin iga jarang gue ini. Jadi alhamdulillah semenjak gua nikah,
jalan-jalan yang ke arah mistis-mistis atau yang tempat-tempat gelap-gelap atau yang seangker, ya alhamdulillah nggak ngerasain. Bahkan kalau gue lagi badan lagi sakit, drop, panas atau apa yang butuh ke dokter, yang biasanya gue ketempelan, yang biasanya gue kemasukan, ini udah nggak ada alhamdulillahnya. Alhamdulillahnya nggak ada itu. Makanya gue sebelum nikah gue ngucap, Ustadz, saya nggak mau nih pas nikah istri saya tahu saya punya penyakit kayak gini. Oh yaudah nanti diobatin. Ya alhamdulillahnya Ustadz itu ngerti lah maksud gue, tujuan gue, diobatin, dan alhamdulillahnya nggak sampai sekarang ya nggak kejadian yang kayak waktu masih bujangan atau yang belum nikah. Ya alhamdulillah setelah di pengobatan itu beliau sudah tidak merasakan hal-hal itu. Ya pokoknya nggak enak dah. Punya iga jarang, bagi orang itu kelebihan atau penyakit, intinya nggak enak. Kenapa gue bilang nggak enak? Ya kayak gitu, wah. Iya. Lu paham dah. Waktu lu ngikut aja lu lihat kan, nyekek sana, nyekek sini, bahkan nyusahin orang lah intinya. Lagi diem tiba-tiba kemasukan. Iya, itu dia yang gue nggak ngerti dan gue nggak paham. Ini penyakit atau kelebihan? Kayak gitu. Oke, guys, itu adalah pengalaman pribadi Bang Haji, yaitu mempunyai penyakit iga jarang, di mana beliau ketika ya merasakan sesuatu yang tidak enak atau di tempat-tempat tersebut ada sesuatu yang mistis, beliau akan merasakan dan nyampe bisa masuk ke tubuhnya. Tapi sebelum menikah beliau berobat dan alhamdulillah beliau sudah tidak merasakan itu. Jadi pada intinya iga jarang adalah sebuah penyakit dan bisa diobati. Ya masih mistis ya, antara kelebihan atau kekurangan gitulah, penyakit atau kelebihan. Ya tergantung orang yang benar. menilai lah. Oke. Bagi kalian yang mempunyai cerita horor, mistis dan goib, bisa kalian tinggalkan di kolom komentar atau kalian kirim email yaitu tersembunyi.official@gmail.com atau DM ke Instagramnya tersembunyi. Itu adalah pengalaman pribadi Bang Haji. Oh iya Bang Haji, ada pesan-pesan nggak nih buat penonton? Wah, satu patah aja deh. Gue mau mesen buat teman-teman yang ada di channel YouTube-nya Bang Duai. Iya, oke. Percaya kalau makhluk selain kita itu ada. Saling menghormati, saling menghargai, jangan ganggu saling ganggu satu sama lain aja deh. Itu aja. Kita pun makhluk hidup, kalau diganggu pasti marah. Benar. Gitu. Kita ngeyakini kalau selain kita, dunia kita ada dunia orang yang nggak kasat mata. Itu doang sih pesan gue. Jangan takabur di tempat-tempat yang ya mereka pun, kita pun orang hidup diganggu di rumah kita berisik, nggak assalamualaikum, nggak permisi, tiba-tiba kita nggak ada adab ataupun yang lain, pasti marah lah. Itu aja sih. Oke, itu adalah pesan dari Bang Haji yang telah memiliki pengalaman dan punya, bisa dibilang, penyakit iga jarang. Bang Haji punya Instagram? Punya. Apa tuh sebutin aja? Ahmad Sibro. Oke, bagi kalian yang mau nanya-nanya lagi dan lebih dalam lagi ke Bang Haji, silakan DM aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video gua selanjutnya. Dukung terus channel ini dan support supaya gua makin semangat lagi. Gua Duai dan Bang Haji Sibro Menrisi undur diri.